Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Aulia ingin menjelaskan tentang aliran neoklasik. Sebelumnya, sedikit mengkaji kembali tentang aliran dalam kriminologi. Bahwasannya, aliran adalah suatu pemikiran atau cara pandang yang dijadikan sebagai kerangka, acuan, dan paradigma, serta perspektif yang digunakan dalam kriminologi yang menjelaskan fenomena suatu kejahatan. Menurut Romli Atmasesmita, aliran dalam kriminologi merujuk pada proses perkembangan dan pemikiran dasar konsep suatu kejahatan dan pelakunya yang menjadi pembahasan mengenai aliran neoklasik. Nah, pada aliran ini, aliran neoklasik adalah aliran yang muncul tidak lama setelah munculnya aliran klasik karena dijadikan sebagai sebab akibat dari pelaksanaan Kode Penal Perancis pada tahun 1791. Nah, selanjutnya Kode Penal Perancis pada masa tersebut lahir karena mengabaikan perbedaan individual dalam situasi tertentu, yang kemudian Kode Penal Perancis itu mencoba untuk memperlakukan individu secara sama, bahwasannya anak yang belum dewasa, orang gila, idiot, dan sebagainya tidak dapat melakukan tindakan hukum, tetapi diberlakukan sama dengan orang yang mampu melakukan tindakan hukum tersebut. Maka lahirlah aliran neoklasik yang tidak bertolak belakang dari pandangan aliran klasik, sehingga aliran neoklasik tersebut tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia yang berlaku di Eropa, menyatakan bahwa manusia bebas untuk berbuat kejahatan maupun tidak berbuat kejahatan, sehingga menimbulkan pengecualian tertentu, yaitu anak yang di bawah usia 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan suatu kejahatan karena dianggap belum mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian jika ada penyakit mental tertentu, maka dapat melemahkan tanggung jawab dari si pelaku tersebut. Baik, yang selanjutnya, aliran neoklasik juga tidak mengakui bahwasannya kriminologi sebagai sebuah ilmu. Walaupun demikian, aliran ini berjasa di bidang kriminologi, yaitu yang pertama, pengecualian mereka terhadap prinsip kebebasan bertindak. Yang kedua, banyak diantaranya undang-undang pidana dan kebijaksanaan modern yang didasarkan pada prinsip yang bersifat klasik. Yang ketiga, undang-undang tentang hukuman yang lamanya bergantung dari kelakuan narapidana. Nah, pidana yang pertama yaitu pidana bersyarat, pidana percobaan, pidana pembebasan dengan perjanjian, dan perlakuan baik terhadap narapidana. Kemudian adanya pencegahan kejahatan masyarakat. Ini termasuk dalam pandangan yang didasarkan pada ilmu aliran positif, yaitu sebab-sebab tentang kejahatan. Nah, juga ada beberapa teori tentang aliran klasik, yaitu berdasarkan pada kepuasan marginal dari suatu biaya produksi maupun tenaga kerja. Di antaranya adalah teori positivis, yaitu suatu hak kepemilikan yang bersifat politik. Hak kepemilikan ini bisa digugat. Teori hak kepemilikan yang tidak statis yaitu suatu hak kepemilikan yang bisa berubah sewaktu-waktu dan dapat berkembang. Nah, selanjutnya ciri dari aliran neoklasik. Nah, cirinya adalah yang pertama, adanya doktrin atau kehendak bebas. Kemudian yang kedua, adanya pengakuan dari sahnya suatu keadaan yang meringankan. Yang ketiga, perubahan doktrin atau perubahan tanggung jawab. Yang keempat, diadakannya kesaksian dan keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan tanggung jawab. Nah, kesimpulannya, aliran neoklasik didasarkan pada doktrin tetap, yaitu intelijensi dan rasionalitas yang merupakan ciri fundamental manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio untuk berkehendak bebas dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Sekian penjelasan dari aliran neoklasik.